Mengasihimu saudaraku, saudariku. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, Engkau lebih dahulu mengasihi kami dengan berkorban di kayu salib. Terima kasih juga karena kami percaya kami untuk saling mengasihi. Dari sanalah orang-orang akan melihat bahwa kami adalah murid Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, kami memulai ibadah hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami percaya kami ditutup bungkus. Ada kekuatan yang baru, ada mujizat yang baru pada hari ini Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa, di sekeliling ruangan ini kami pagari dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami patahkan segala rencana-rencana iblis. Dan kami percaya Tuhan, ada kesembuhan terjadi pada hari ini Bapa. Ada pemulihan ekonomi hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, akan ada mujizat-mujizat yang baru Tuhan. Ada pengharapan yang baru Bapa. Ada pemulihan hubungan suami dan istri, anak dan orang tua, saudara dan saudari. Ajar kami untuk saling mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah hari ini dengan penuh sukacita dari sorga. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Tentunya kita orang-orang di tempat ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang mau memuji Tuhan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sudah bangkit dari maut. Mari kita serukan bersama-sama. I believe. Amin. Lihatlah
percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin orang bilang nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan kita mau percaya. Biar setiap kita yang lemah lesu pada pagi hari ini, kita mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Amin, amin, haleluya. Mari kita mau terus datang kepada Dia. Kasih Tuhan begitu dalam dan lebar, panjang dan lebar bagi kita semua, tinggi dan dalam. Mari kita mau datang kepada Dia, bersyukur buat kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan menghampiriku.
Tuhan baik. Ku kan bernyanyi, memujimu, menyembahmu. Bukan bersuka, sebab kasih-Mu kekuatanku. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami, karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang rela berkorban dengan kematian-Mu di kayu salib. Itu adalah anugerah terbesar yang kami terima di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami masih punya kesempatan beribadah. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan kami semakin mengenal Engkau. Berikan kami hikmat-Mu, buka telinga dan mata kami untuk bisa memahami firman-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam firman-Mu lah kami memperoleh kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang hadir baik onsite dan online, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Pagari tempat ini dengan malaikat Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengganggu konsentrasi kami. Urapi hamba-Mu, biarlah isi hati-Mu lah yang disampaikan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, sebelum duduk katakan kiri kanan, aku senang kamu ada di sini. Ya, silakan duduk. Oke, saya bersyukur sekalipun ini semua hari libur ya, hari libur nasional, Bapak Ibu masih tetap meluangkan waktu untuk beribadah. Pastinya juga pasti punya acara liburan keluarga lah atau apalah. Tapi kita tahu bahwa setiap hari Minggu kita mau meluangkan setelah 6 hari kita bekerja, hari ke-7 kita akan beribadah bersorak-sorai kemenangan untuk pertolongan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Oke, tema kita hari ini saya ingin sampaikan tentang Jesus is alive, yaitu Tuhan Yesus itu hidup. Kalau kita lihat berita kiri kanan sekarang itu saking gencarnya medsos, tentu tidak semua orang percaya bahwa Yesus hidup, betul? Tidak semua orang bisa mengatakan apa iya Yesus itu hidup. Terlalu banyak rumor atau isu simpang siur tentang siapa yang mati di kayu salib. Atau ada lagi rumor isu yang mengatakan apa iya Yesus bisa bangkit. Apa manusia anaknya Yusuf dan Maria itu bisa hidup lagi setelah kematian. Tentu kalau kita pakai logika ya memang juga gak nyambung. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, kayaknya setiap kali berita bersimpang siur sama seperti zaman sekarang di medsos, terlalu banyak berita. Saya sering kadang-kadang kecewa karena kadang-kadang dengan judul, kalau kita buka YouTube ya, pastinya Bapak Ibu pernah ya buka YouTube. Saya juga sekali-sekali suka lihat ada berita apa ya, update berita terbaru. Pada saat saya buka YouTube judulnya apa, begitu saya klik dengerin isinya nggak cocok sama judulnya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami hal itu? Saya lagi mikir, ya saya kecewa jujur. Kenapa saya tadi mau tahu tentang judulnya, ternyata isinya nggak sama sekali nggak cocok sama judulnya. Nah, jadi artinya medsos yang begitu berkembang dengan banyak, semua orang bisa update
mengupload apa saja. Tentu kita harus bijak memilih berita. Apakah itu berita sungguh-sungguh, apakah itu berita hoak, atau memang bohong. Buktinya penipuan lewat online banyak nggak? Banyak banget, sampai hari ini nggak habis-habisnya. Yang tertipu juga banyak banget. Jadi saya lagi bingung nih. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu. Online sih menolong sehingga kita nggak ketinggalan berita, tetapi bisa menjebak. Nah, sama dengan kembali lagi berita bahwa Yesus hidup. Kalau dipikir begitu banyak rumor yang dari zaman 2000 tahun yang lalu, Yesus disalib, kemudian bangkit dari hari ketiga, pada hari ketiga, itu pun masih ada orang yang mengatakan segala macam isu yang berkembang. Bahkan ada yang bilang, oh itu bukan Yesus yang disalib, oh itu mayat Yesus dicuri. Sehingga berita itu terus berkembang. Nah, sampai hari ini saya mau katakan, kalau Bapak Ibu memilih untuk percaya atau beriman bahwa Yesus kita hidup, saya percaya itu bukan karena kita orang pinter, bukan karena kita pakai logika, tetapi karena Tuhan sudah memilih kita untuk percaya. Amin. Dan itu adalah anugerah terbesar. Jadi jangan berdebat Bapak Ibu. Saya anjurkan perbedaan pendapat yang ada di masyarakat, dengan teman-teman, dengan lingkungan kita, komunitas di mana saja kita berada, tentunya jangan memperdebatkan sesuatu yang kita imani dan orang lain tidak percaya. Percaya nggak bisa ditransfer, nggak bisa dipaksakan. Saya nggak pernah bisa bilang, saya tuh dulu ketawa dengan, saya punya mbak, waktu itu pernah kejadian itu buta warna. Jadi nggak bisa bedain hijau sama coklat. Nggak bisa bedain hijau sama coklat. Saya bilang, ambil itu yang hijau. Dia nyariin, nggak ada yang hijau, adanya coklat. Itu loh hijau. Enggak, coklat. Kira-kira hijau, dia salah nggak kalau dia bilang hijau itu coklat? Nggak salah, karena dia memang nggak bisa lihat warna hijau. Saya ngotot, dia ngotot. Yang salah yang benar mana? Kagak ada, emang nggak bisa nyambung. Nah, itu yang saya katakan, jangan pernah memaksakan bahwa kamu harus percaya Yesus. Nggak bisa Bapak Ibu. Saya juga untuk adik-adik semua, lebih baik kita mempraktekkan kasih seperti Yesus mengasihi kita. Udah, enough. Nanti orang akan lihat kamu punya apa ya, kok bisa begitu baik, kok bisa mengampuni, kok bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya karena kita punya kasih. Kalau enggak, kita capek hati, ngotot juga gak akan ketemu titik temu. Jadi kembali lagi, bicara Yesus hidup tidak akan pernah dipaksakan dan tidak pernah bisa diperdebatkan isu ini, karena ini adalah anugerah Tuhan bila kita bisa mempercayai. Jadi kalau kita mau berdoa untuk saudara-saudara terkasih yang belum percaya, cukup doakan saja, jangan dipaksa. Nah, satu lagi berita yang ingin saya sampaikan kaitannya bulan ini, bulan Paskah ya. Waktu 2 minggu lalu kita merayakan Paskah. Terakhir waktu Yesus masih ada di dunia, muridnya Tuhan Yesus itu totally sebelum ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga, ada 120 orang. Gak banyak, 120 orang ya, kayak sejemaat segini. Tapi hari ini 2000 tahun berlalu, orang yang percaya Yesus sepertiga penduduk bumi. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Tepuk tangan. Jadi 2000 tahun berjalan, bukannya makin habis, padahal masa-masa kesulitan, masa-masa aniaya ada. Tapi nih orang yang percaya Yesus nambah terus. Sampai hari ini menjadi sepertiga penduduk bumi. Berarti kira-kira saya lagi mikir nih, ada gak berita hoak kalau bila Yesus hidup itu dianggap hoak, bertahan 2000 tahun? Ada gak berita hoak yang bertahan 2000 tahun? Perasaan berita hoak sebentaran juga hilang ya. Ya namanya juga hoak, jadi cuman gombal. Nah jadi artinya tergantung pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau percaya? Kalau kita bisa percaya karena anugerah. Jadi berarti hari zaman dulu 2000 tahun yang lalu belum ada medsos, belum ada followers, belum bisa ngecek view-nya ada berapa, betul nggak? Tapi itu berita jalan terus sampai hari ini. Makanya saya dan Bapak Ibu yang tinggal di era tahun 2023 yang nggak pernah ketemu Yesus, yang nggak pernah ngalami bahwa berjalan bersama Yesus, bisa percaya bahwa Yesus itu hidup. Luar biasa nggak? Itu betul-betul anugerah. Tapi saya mau kesaksian terkait dengan kepercayaan kita kenapa Yesus hidup. Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman pribadi bersama Yesus yang mungkin pastinya nggak sama.
Saya nggak pernah lupa kejadian Paskah di 2006 waktu saya divonis kena kanker. Itu adalah vonis di mana meruntuhkan atau membuat patah semangat saya. Mana ada orang yang happy atau senang divonis kanker? Nggak ada. Hari itu saya bilang gini, Tuhan, kenapa kamu vonis saya kanker? Dosa saya apa? Karena isu di masyarakat, orang kena kanker itu kena kutuk. Betul nggak? Saya itu dosa apa ya? Saya udah pelayanan, saya cinta Tuhan, dosa saya apa? Tetapi satu hal, saya nggak dapat jawaban. Jadi akhirnya, ya saya sedih pastinya, nangis melulu. Sampai satu hari saya punya pengalaman supranatural. Tahun 2006 loh, jadi 2000 tahun setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. 2006 tuh tiba-tiba pada saat saya berdoa, putus asa, bahkan rasanya nggak punya harapan. Tiba-tiba saya dibawa Tuhan pengalaman supranatural. Padahal saya orangnya logik, SMA saya dulu IPA, jurusan kuliah saya kedokteran. Saya nggak ngeroh, sama sekali nggak ngeroh. Dulu latar belakang saya anti banget dengan bahasa roh. Tetapi hari itu saya punya pengalaman supranatural yang saya sampai hari ini nggak pernah lupa. Tuhan bawa saya ke satu padang rumput yang hijau. Saya sampai bingung, loh ini ada di mana ya? Saya sampai bilang tadi kan di kamar ya, kenapa di rumput itu? Terus tiba-tiba saya lihat ada sosok yang besar tinggi berada di depan saya, silau banget sehingga saya nggak bisa mandang karena terlalu silau, sehingga saya nunduk. Begitu saya nunduk, saya lihat kakinya dan jubah putih panjang sampai ke kakinya, dan saya dengar suara, bilur-bilurku sembuhkan kamu. Langsung dengan hitungan detik saya berada lagi di tempat saya. Apakah saya mimpi? Apakah saya mabok? Apakah saya lagi minum alkohol kebanyakan atau pakai narkoba? Sama sekali enggak. Saya pagi itu cuma berdoa karena putus asa. Tetapi suara yang saya dengar, bilur-bilurku sembuhkan kamu, adalah audible. Audible itu artinya kedengeran pakai kuping. Dan saya melihat mata saya itu visual, kelihatan cahaya yang sangat terang dengan jubah putih sangat panjang. Saya nggak bisa lihat wajahnya karena terlalu silau. Pertanyaan saya, kalau Yesus sudah mati dan ceritanya finish, apakah hari itu saya punya pengalaman itu? 2006 dibandingin Tuhan Yesus disalib tahun 33. Berarti Yesus hidup, saya punya pengalaman pribadi. Oh, dia ada sampai hari ini. Amin. Bahkan dia tetap tinggal di dalam hati kamu. Katakan, Yesus tinggal di dalam hatimu. Katakan kiri kanan. Dia gak pernah ninggalin kita. Dia selalu nemenin kita dalam keadaan suka dan duka. Itulah Yesus hidup. Memang kita gak bisa pamer. Ini loh Yesus, aku lagi foto dua nama Yesus, sebelahnya kosong, gak ada apa-apanya. Ya enggak lah, karena memang disangkanya nanti apaan sih gitu kan. Tetapi yang jelas pengalaman pribadi kita bersama Yesus mengatakan bahwa Yesus hidup. Amin. Oke, kita lihat slide. Oh sorry saya kok lupa. Tinggal langsung ngeklik ya. Nah, jadi kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Silakan. Memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus itu sudah mati di kayu salib, tapi pada hari ketiga bangkit, dan dia betulan hidup sampai hari ini, karena dia adalah Allah yang tidak bisa mati. Kematian kekal hanya terjadi pada orang di luar yang tidak mau menerima kehidupan kekal. Nah, Yesus sudah mempraktekannya, sehingga seharusnya kita bersyukur kalau hari ini kita bisa percaya. Saya percaya itu karena banyaknya kesaksian. Kalau dulu cuma 120 orang yang percaya, sekarang menjadi 1/3 penduduk bumi. Saya percaya itu adalah karena banyak saksi mata yang melihat, mendengar, menyampaikan dengan otoritas Allah. Hari ini pun kita melakukannya. Pasti Bapak Ibu pernah kunjungan, doain orang sakit, konseling orang yang banyak masalah, dan akhirnya mereka mencoba mengandalkan Yesus. Ternyata terobosan terjadi, mujizat terjadi. Orang yang tadinya tidak percaya, percayanya bukan karena omongan kita, tetapi karena pengalaman pribadi bersama Tuhan. Amin.
Jadi sebetulnya memang itu Tuhan sendiri, anugerah Tuhan orang bisa percaya. Zaman waktu Yesus disalib, penduduk Yerusalem memang belum ada sensus di waktu itu. Ini catatan data yang ada di sejarah. Penduduk Yerusalem itu 25.000 sampai 40.000 orang. Jadi kotanya nggak besar kayak Bogor kan penduduknya berapa juta ya. Yerusalem itu kota yang nggak terlalu besar dan penduduknya hanya 25.000 sampai 40.000 orang kira-kira. Nah, bayangin waktu Yesus disalib itu berita yang menghebohkan satu kota. Sehingga pasti semua orang akan keluar rumah lihat proses penganiayaan Yesus sampai perjalanan Yesus ke Bukit Tengkorak atau Golgota untuk disalibkan. Kita kenal dengan istilah perjalanan ini adalah Via Dolorosa, betul? Nah, orang sekota Yerusalem keluar semua. Satu ciri khas manusia yang dari zaman dulu sampai sekarang gak pernah hilang, yaitu kepo, betul gak? Itu dari dulu sampai sekarang. Contoh, belum lama waktu perayaan Cap Gomeh di kota Bogor, semua penduduk kota Bogor keluar gak dari rumahnya? Saya milih nggak keluar karena terlalu banyak manusia di sana. Jadi itu katanya surukan penuh. Saya sampai depan komplek rumah, saya kan lagi di depan rumah ya, lagi beres-beres kebun. Orang-orang pada keluar. Sebelum pada kemana? Biasa Bu, kita lihat itu loh Cap Gomean. Ikut yuk Bu, ikut tetangga tuh pada keluar rumah. Enggak, terlalu banyak manusia di sana, saya nggak berani. Soalnya terlalu penuh, nanti saya malah bingung kan apa? Takut ya, takut copet lah, takut keinjek lah, apalah, kejatuh lah, enggak ikut. Kan jalanan surga ditutup. Nah, itu baru Cap Gomeh, bukan berita salibnya Yesus loh. Bisa dibayangin nggak 2000 tahun yang lalu waktu ada berita Yesus disalib, diarak oleh tentara Romawi, itu seluruh penduduk Yerusalem keluar nonton, 25.000 sampai 40.000 memenuhi perjalanan Via Dolorosa, mereka menonton. Yaitu karena kepengen tahu siapa. Nah, itu pula lah yang menyebabkan mereka juga menjadi saksi mata siapa yang disalib waktu itu. Kalau ada pengganti, kalau tadi isu yang mengatakan itu bukan Yesus yang disalib, ada pengganti. Kalau di film peran pengganti itu namanya stuntman. Nah, siapa yang mau jadi stuntman-nya mati di kayu salib gantiin Yesus? Siapa yang mau? Penyiksaannya kelas kakap. Nanti saya cerita bagaimana Yesus disalib. Jadi artinya kalau dibilang stuntman, apa iya zaman 2000 tahun yang lalu ada stuntman yang dipaksa jadi mau dibayar berapa ya? Nah, kita hari ini mau lihat fakta tentang kematian Yesus supaya kita semakin memahami betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Kita lihat. Nah, facts about crucifixion ini adalah fakta tentang kisah penyaliban Yesus. Ini catatan data dari salah satu risetnya dari Oxford University mengatakan berat salib itu 150 kilo. Bayangin. Bapak Ibu ada yang suka nge-gym? Siapa yang udah bisa ngangkat 150 kilo? Mikir ya, saya lagi mikir, ya ampun Tuhan 150 kilo. Kok Tuhan Yesus bisa ngangkat ya? Padahal Tuhan Yesus udah disiksa, udah babak belur. Ternyata Tuhan Yesus itu backgroundnya tukang kayu. Tukang kayu itu udah bisa ngangkat kayu karena dia tukang kayu ngetop di kota Nazaret ya. Nah, panjangnya salib 4,5 meter, panjang banget, berapa kali lipatnya badannya kita ya, badannya Yesus juga. Lebarnya nyaris 2,5 meter, 2,4. Jadi ukuran salib itu gede banget. Tinggi kita berapa sih? Nanti kita lihat tinggi badannya Yesus. Lalu pakunya yang dipakai untuk maku Yesus, tebal pakunya atau diameternya 1,78 cm, nyaris 2 cm. Apa enggak paku gede? Terus panjangnya 20,32 cm. Jadi segini nih, sejengkal ini 20 cm. Dia sejengkal lebih, Pak. Dan tahu aslinya loh, aslinya Yesus itu tidak sama seperti di film The Passion. The Passion itu dipakunya di telapak tangan. Aslinya dipakunya di sini nih, di pergelangan tangan. Gila nggak? Itu mah benar-benar perdarahan yang ngocor karena di sini ada nadi besar. Bisa dibilang sakitnya luar dan tidak ada yang bisa bertahan. Nyeri paling tinggi yang dilakukan Yesus karena umat manusia yang berdosa sedunia dia harus tanggung. Nah, itulah penderitaan Yesus untuk bisa menghadapi salib yang begitu berat dan paku yang begitu besar dan gak langsung mati. Masih mending dihukum mati di listrik atau ditembak.
Ini adalah penderitaan paling sengsara. Dan bayangkan bahwa ada nggak ketimpa 150 kilo bisa mati apa enggak orang? Bisa nggak? Pernah dengar berita waktu kebun raya masih banyak pohon tua yang angkot lewat di bawahnya atau mobil lewat di bawahnya, pas hujan angin tiba-tiba pohon roboh nimpa, mati nggak orang yang ketimpa pohon dari pohon itu? Mati, langsung mati di tempat. Nah, perjalanan Yesus sepanjang Via Dolorosa, dia jatuh 3 kali ketimpa kayu salibnya 150 kilo. Tapi mati nggak? Enggak, karena memang tujuan Yesus mati disalibkan, bukan mati ketimpa salib. Betul nggak? Tuhan Yesus kan bukan tujuannya dia mati adalah menggantikan kita, dosa kita dengan dipakukan di kayu salib. Kalau mati ketimpa salib ceritanya beda kali sampai hari ini. Jadi ingat ya, Tuhan Yesus ketimpa 3 kali, dia tidak mati karena memang bukan itu tujuannya. Kita lihat fakta lain tentang penyaliban. Ternyata Yesus tuh tinggi badannya 179 cm, nyaris 180, berat badannya 85 kilo, tetap salibnya 4,5 meter, beratnya 150 kilo, jauh lebih berat dari badannya. Terus Yesus dicambuk berapa kali sebelum mikul salib ke Bukit Golgota? 242 kali. Ini data dari data catatan ya, catatan riset. Di punggung kanannya 121 kali, di punggung kirinya 121 kali, tapi luka di tubuhnya total 5.480 luka. 150 luka di punggungnya dalam dan parah. Lalu ada luka lagi di kepalanya yaitu duri yang dibuat mahkota. Dan itu ada 17 duri tajam. Ukuran panjangnya duri 3 sampai 3,5 cm. Durinya gede nggak? Gede banget, 3 sampai 3,5 cm. Dan itu nancap di kepalanya Yesus dan membuat perdarahan yang ngalir terus. Karena kepala kita ini luka kecil pun akan darah banyak karena kulit kepala pembuluh darahnya tinggi. Dan kemudian waktu itu penderitaan Yesus kehilangan darah dan cairan sekitar 6,5 liter. Dan Yesus menderita mulai dari disiksa sampai mati perlu waktu 17 jam. Sekarang saya mau kasih tahu, Bapak Ibu pernah kram lambung nggak? Yang pernah punya sakit mah pasti pernah ngerasain kram lambung. Sakitnya boro-boro 17 jam. 15 menit aja udah jungkir walik, sakit setengah mati. Saya udah paling sering karena saya dulu dari mahasiswa udah pernah lambung. Waktu saya sengsara di apartemen juga sendirian, saya karena stres banyak kerjaan, kram lambung melintir nggak karu-karu, maka saya kapok, harus sedia obat kram lambung di rumah. Nggak akan bisa berhenti itu kram, mau dikompres botol panas kayak apa, sakitnya minta ampun, udah kayak ditusuk pisau di ulu hati. Nah, bayangin penderitaan Yesus 17 jam. Dan yang saya mau kasih tahu, kenapa lukanya begitu banyak? Karena cambuknya ujungnya itu bercabang 3. Bercabang 3 itu 3-3-nya itu besi lancip. Jadi dan selain bercabang 3 ada besi lancip, ada 1 bola, jadi ujungnya tambahan lagi 1 bola besi yang bulat dan itu lancip-lancip semua, bola besi bahan stainless. Jadi sekali pukul itu tuh dagingnya keangkatnya itu lebih dari 45 robekan. Bisa bayangin, makanya cambuknya 242 kali tapi lukanya 5.480 luka. Berarti betapa menderitanya Tuhan Yesus untuk menanggung dosa kita. Maka tiap kali saya nonton The Passion selalu mengucurkan air mata. Tiap kali saya mengingat betapa penderitaan Yesus karena begitu besarnya kasihnya kepada kita. Satu yang saya mau kasih tahu tentang duri. Duri yang ditancapkan di mahkotanya Yesus itu adalah duri beracun. Jadi pada saat duri itu dibuat jadi mahkota, ditaruh di kepalanya Yesus, tidak ditancapkan oleh tangan tentara Romawi. Karena kalau ditancapkan oleh tangan, resiko tangannya tentara juga terluka. Jadi ditaruh terus dipukul pakai pedang, cerot dia nancap. Dan begitu dia nancap, racunnya masuk pembuluh darah di kepalanya Yesus. Dan begitu racunnya bekerja,
itu nyerinya, orang kalau sakit kena pisau awalnya sakit, tapi setelah itu berkurang ya. Tapi karena ini ada racunnya, sakitnya terus berdenyut setiap detik, terus jalan sepanjang 17 jam ke depan sampai Tuhan Yesus mati. Nah, betapa penderitaannya komplit sudah, dan itulah yang dia lakukan karena dia mengasihi kita. Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus begitu luar biasa menanggung dosa kita, dan itu yang lihat banyak, seluruh penduduk Yerusalem berjumlah sekitar 25.000 sampai 40.000 orang. Memang tidak semuanya percaya sampai hari ini, tetapinya mau percaya nggak percaya itu adalah anugerah. Sekalipun melihat dengan mata, tetap aja bisa nggak percaya. Ya buktinya sampai hari ini bangsa Israel juga tidak semua percaya Yesus. Oleh karena itu kembali lagi ayat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Kalau kita percaya Yesus hidup atau bangkit, maka itu adalah sebuah anugerah. Tapi kalau kita tidak percaya atau kita anggap Yesus mati, ceritanya selesai, sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Karena kutuk dosa belum pernah diputuskan. Ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 17. Yuk, udah di depan ya. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Ya, kalau kita menganggap Yesus mati selesai, sampai hari ini kita hidup di dalam dosa dan kita tidak pernah akan memperoleh keselamatan. Tetapi justru karena Yesus menggantikan kita di kayu salib dengan penderitaan yang paling menderita, karena menanggung seluruh dosa seluruh bumi, itulah yang menyebabkan dia sudah menanggungnya dan kita bebas dari hukuman dosa atau maut. Nah, ayat berikutnya Roma 10 ayat 9 dan 10. Saya bacakan ayat 9, Bapak Ibu yang 10 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Silakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mudah untuk kita menerima anugerah keselamatan. Cukup percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Tuhan hanya minta kita mempercayainya. Oleh karena itu penting banget ya Bapak Ibu untuk tetap kita mau mempercayai. Hari ini saya ingin membagikan kisah orang terdekat yang menemui Yesus sebelum disalib, yaitu Simon dari Kirene. Saya mau kasih tahu, Simon dari Kirene sebelumnya dia tinggal tidak di Yerusalem, pernah tinggal di Yerusalem, tapi dia merantau ke Kirene. Kirene di mana? Kirene adalah di negara Libya, daerah Afrika, jauh. Dari Libya, dari Afrika dia pergi. Hari itu dia pulang ke Yerusalem, pulkam kayak lebaran sekarang. Dia pulkam untuk merayakan Paskah. Jadi kebiasaan orang Yahudi adalah merayakan Paskah. Jadi hari itu dia pulang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tapi begitu dia baru nyampe di Yerusalem, dia lihat kerumunan massa ada di sepanjang jalan. Semua penduduk Yerusalem keluar dari rumahnya untuk nonton perjalanan mengarah Yesus menuju Bukit Golgota. Sama Simon Kirene juga kepo jadinya. Nonton apa sih kok semua penduduk keluar? Jadi dia keluar dari kerumunan, dia menuju kerumunan itu, padahal baru datang dari luar kota nih, menuju kerumunan itu karena dia penasaran. Sebelumnya Simon tidak pernah kenal Yesus, tidak pernah dengar berita Yesus karena tinggal di Libya, di Kirene daerah Afrika, jauh, sehingga dia nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Begitu dia nyusup masuk ke depan, pas kepalanya nongol di paling depan, tiba-tiba pas saat itu juga Yesus jatuh ketiga kalinya untuk manggul salib karena terlalu berat dan perdarahannya terlalu hebat, fisiknya Yesus terlalu lemah. Pada saat itu tentara Romawi langsung ngelihat mukanya Simon, jerep nongol, langsung kamu sini bantuin angkat salibnya. Kata Simon, apes deh gue. Iya enggak?
Orang dia mau nonton tadinya, pengen tahu, tapi jadi kejeblos, apes, ketiban pulung. Bantu ini angkat salibnya karena Tuhan Yesus sudah terlalu lemah. Nah, bisa dibayangkan pada saat Simon membantu Yesus mengangkat salib seperti di gambar itu, posisinya begitu sangat dekat. Kita lihat ayatnya dulu. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Karena Yesus sudah sangat lemah, gak kuat lagi berdiri. Perdarahannya terlalu hebat, lukanya terlalu hebat, dan belum racun di kepalanya, udah mulai kelayangan. Dan akhirnya Simon karena dipaksa tentara Romawi, dia takut sama tentara Romawi yang bersenjata, dia bantu. Nah, di saat itulah perjumpaan pertama tatap muka jarak dekat Simon dari Kirene dengan Yesus. Apa yang terjadi? Simon mulai mikir, berarti Simon ini kuat juga ya bantu ngangkat. Berarti salib yang terberat ada di pundaknya Simon karena Yesus sudah sangat lemah. Simon mikir gini, ini orang tampangnya bukan tampang penjahat ya, tapi kenapa ya dihukum kayak penjahat besar? Hatinya mulai galau, siapa ya orang ini sebenarnya? Sehingga dia tetap bantuin ngangkat, dan kita tahu akhirnya mereka tiba di Bukit Golgota, dan kemudian dia pun menonton dengan mata kepalanya Yesus disalib. Dia pun melihat sampai Yesus mati. Dia pun menyaksikan, karena orang Yerusalem semua menjadi saksinya. Dia lihat Yesus dikubur. Dan Simon tidak tinggal cuman 1 hari untuk merayakan Paskah pada saat pulang kampung. Enggak, Simon tetap tinggal lebih dari 3 hari. Dia tinggal beberapa minggu di Yerusalem. Apa yang terjadi? Dia tahu waktu berita kubur Yesus kosong. Dia dengar waktu Yesus bangkit. Dia mengamati berita yang terjadi di kota Yerusalem. Jadi perjumpaan Simon ini membawa perubahan besar terhadap kehidupan Simon dan keluarganya, karena dia melihat, mendengar, menjadi saksi, dan tentu dia pasti nanya kiri kanan. Dan ternyata betul-betul Simon mengalami perubahan hidup. Nanti saya ceritakan bagaimana Simon melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tapi satu hal saya mau bagikan 3 poin yang harus didiskusikan di Kersel. Kalau dampak dari Tuhan Yesus bangkit dan hidup dalam hidup kita, ada 3 hal. Yaitu 1, kemenangan atas dosa. 2, perubahan hidup. 3, menemukan panggilan hidup. Diskusikan ini di Kersel. Kita bahas satu dulu, yaitu kemenangan atas dosa. Roma 6 ayat 6 dan 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Yesus sudah mati untuk mematahkan kutuk dosa maut. Dia sudah bangkit. Berarti dosa tidak ada lagi, atau kutuk akibat dosa tidak lagi ada di pundak kita, karena kita pengikut Yesus. Jadi berarti kalau dikatakan bahwa kamu itu berdosa dulu, iya, sekarang setelah ikut Yesus saya sudah dikuduskan. Jadi dosa saya sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Jadi jangan melecehkan penyaliban Yesus. Saya mau kasih tahu, jangan pernah menganggap remeh kisah penyaliban Yesus. Kita harus mampu berkata no kepada dosa. Jadi ini ada kata-kata lebih bagus dari buku rohani. Keselamatan datang saat kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Jadi kita memperoleh keselamatan bukan karena kita orang baik, tetapi karena anugerah Tuhan. Kita salibkan dosa kita, sama seperti Tuhan Yesus sudah menanggungnya, tapi salib kita berbeda. Salib kita adalah salib kita sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh Bapak Ibu memikul salib 150 kilo tiap hari. Enggak. Yesus sudah memikulnya. Salib kita adalah salib kita masing-masing, yaitu keinginan daging kita, kelemahan kita, kebiasaan buruk kita. Pikul salib itu tiap hari, salibkan itu, dan itu yang Tuhan mau. Tiap orang gak sama tentunya ya. Yang kedua yang saya mau bagikan adalah perubahan hidup. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita tuh tidak lagi di bawah kutuk dosa. Kita memperoleh janji keselamatan. Nah, itu yang kita pegang. Makanya jangan main-main, balik lagi main di comberan.
seperti babi, udah dimandiin, disemprot minyak wangi, kelihatan comberan, balik lagi. Jangan pernah kembali lagi ke comberan atau dosa lama kita. Kita harus mampu keluar dan memperoleh menjalani keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu yang punya kebiasaan buruk, tinggalkan. Misalnya kebiasaan hal-hal yang tidak baik, kebiasaan berbohong, kebiasaan berhutang, atau ribut di dalam keluarga. Semua pada saat kita mengikuti Yesus terjadi breakthrough, terjadi terobosan. Yang tadinya konflik jadi perdamaian, yang tadinya tidak bisa memaafkan jadi mengampuni, yang tadinya sulit mengasihi mampu mengasihi, yang tadinya terlibat hutang dan kegagalan Tuhan memberikan keberhasilan. Amin. Itulah Tuhan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup Bapak Ibu. Dia merancangkan hal yang baik, semuanya mendatangkan kebaikan. Asal ikut Yesus, ikut aturannya Yesus. Oleh karena itu penting di sini saya mau kasih tahu, koreksi diri kita sendiri. Apa yang kita belum beresin, selesaikan bersama Tuhan dan kita akan mengalami pemulihan. Terakhir yang ketiga yang saya ingin bagikan, bukan panggilan hidup. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Ini yang dialami oleh Simon dari Kirene. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Catatan sejarah di Alkitab mengatakan jemaat pertama mula-mula yang berdiri setelah Yesus naik ke surga adalah jemaat di Antioquia. Betul? Itulah gereja pertama yang ada, jemaat di Antioquia. Siapa pemimpinnya? Disebutkan di situ adalah salah satu nama saya mau kasih tahu, Simeon yang disebut Niger. Dia adalah Simon dari Kirene. Jadi Simon yang tadinya nggak kenal Yesus, yang nggak percaya Yesus, gara-gara dia disuruh dengan paksa memanggul salib Yesus dan menjadi saksi mata kisah Yesus sampai bangkit dan naik ke surga, dia memutuskan percaya Yesus bersama seisi rumahnya. Dan dia adalah salah satu penatua pemimpin gereja di Antioquia. Ada yang kepikir nggak Simon waktu dia manggul salib jadi pemimpin gereja lokal di Antioquia? Nggak pernah. Tetapi Tuhan membawanya dia mengalami breakthrough. Nah, tidak hanya Simon, ada lagi keluarganya, yaitu kita tahu Simon punya anak laki-laki. Nah, kita lihat ayat berikutnya tentang keluarganya. Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, gereja besar di Roma Yunani. Kita lihat penatuannya siapa? Pemimpin gerejanya Rufus. Rufus siapa? Rufus adalah anak dari Simon dari Kirene. Luar biasa. Bapaknya nggak kenal Yesus, keluarganya nggak kenal Yesus, bapaknya bertobat jadi pemimpin gereja, anaknya juga, tapi kotanya beda di Roma. Dan ibunya atau istri dari Simon, dialah ibu asuh dari Rasul Paulus, rasul besar yang memberitakan nama Tuhan dengan luar biasa. Jadi Simon ini bertobat duluan sebelum Paulus ya, sebelum Saulus. Tapi kita tahu apa yang dilakukan Simon dan keluarganya membuat sekeluarganya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi bahas 3 poin dalam carousel Anda. Apakah saya percaya bahwa Yesus hidup? Apakah saya mengalami kemenangan atas dosa? Apakah saya mengalami perubahan hidup? Apakah saya menemukan panggilan hidup saya? Saya percaya kalau Simon dan keluarganya bisa dirubah Tuhan, kita pun bisa dirubah Tuhan. Katakan kiri kanan, Yesus hidup dalam hidupmu. Katakan kiri kanan. Mari kita berdoa. Inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu berdiri. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Kami bersyukur bukti Engkau hidup nyata sampai hari ini. Sekalipun kami mungkin tidak bisa melihat secara visual, sekalipun kami tidak bisa mendengar secara audible, tapi kami bisa merasakan bahwa Engkau hidup bersama-sama kami melewati segala musim. Oleh karena itu Tuhan,
Kami tidak mau ragu. Engkau adalah Allah yang setia. Kami percaya hidup kami yang dulu berantakan, hidup lama kami yang banyak masalah, tapi pada saat kami percaya bahwa Engkau hidup di dalam kami, Engkau membawa kami mengalami terobosan rohani. Kami percaya Tuhan, Allah yang sama tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Bapak Ibu, saya rindu mendoakan Bapak Ibu, bila mungkin punya masalah konflik di dalam keluarga, atau ada ketidakpahaman, atau mungkin ada keluarga yang belum dimenangkan, letakkan tangan kanan Bapak Ibu di dada. Kalau ada yang mengalami sakit penyakit berkepanjangan, belum juga sembuh, silih berganti, letakkan tangan kanan Bapak Ibu di dada. Apapun janji Tuhan, semua sudah dipikulnya di kayu salib. Kalau ada yang terlibat hutang, kalau ada kesulitan atau kegagalan dalam finansial, ataupun dalam pekerjaan, apapun yang kita lakukan selama ini gagal lagi dan gagal lagi, tidak pernah mengalami terobosan dalam masalah keuangan, letakkan tangan kanan Bapak Ibu di dada. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu, atau bahkan yang kehilangan damai sejahtera, dipenuhi rasa khawatir, tidak tahu hari depan saya akan seperti apa. Saya dikuasai rasa takut karena saya tidak tahu hari depan akan datang begitu mengerikan. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu di dada. Saya ingin berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berseru kepadamu. Kau melihat tangan-tangan yang terletak di dada. Engkau melihat begitu banyak pergumulan yang dihadapi anak-anak. Mulai dari masalah keluarga, entah itu hubungan suami istri, orang tua dengan anak, orang tua dengan menantu. Kami percaya Bapa, Engkau akan membuka jalan. Engkau akan memulihkan setiap hubungan. Segala kepahitan, kekecewaan di masa lalu, kami mau buang di dalam nama Yesus. Segala trauma masa lalu, segala peristiwa-peristiwa buruk, kami mau buang di dalam nama Yesus. Angkat setiap pergumulan keluarga, dan bahkan kalau ada anggota keluarga yang belum dimenangkan, kami sepakat, kami mau rebut mereka di dalam nama Yesus. Kami minta belas kasih Bapa curahkan kepada anggota keluarga yang kami kasih, agar mereka pun bisa menerima keselamatan sama seperti kami sudah menerima keselamatan. Tuhan, kami perlu Engkau untuk membawa kami menjadi keluarga-keluarga yang mengalami terobosan rohani dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk sakit penyakit yang ada di dalam tubuh jasmani kami. Setiap tangan yang terletak di dada, kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Angkat segala sakit penyakit keluar dari tubuh setiap anak-anak Tuhan. Kami tolak sakit penyakit di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus sembuhkan. Kami memiliki tubuh yang sehat. Kami memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kami bertahan hidup karena anugerah-Mu. Karena hidup kami akan Kau pakai sebagai alat. Berikan anak-anak Tuhan di tempat ini yang sakit kembali sehat, kuat, dan bertahan menghadapi segala situasi dan musim. Karena anak-anak-Mu akan melayani Engkau dengan maksimal dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa dengan sepakat untuk setiap masalah ekonomi, pekerjaan, masalah hutang yang berkepanjangan. Kami berdoa untuk kutuk hutang kami putuskan dalam nama Yesus. Setiap segala kegagalan yang sudah berjalan sekian lama, apakah itu kutuk-kutuk atau kesalahan, kami patahkan dalam nama Yesus. Berikan kami anak-anak-Mu iman yang teguh. Setiap masa depan ada di tangan Tuhan. Tuhan selalu merancangkan hal yang baik, dan segala hal yang buruk kami mau buang dalam nama Yesus. Tuhan akan membawa engkau sebagai kepala dan bukan ekor. Tuhan akan
akan membawa engkau menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, engkau akan diberkati, engkau akan menjadi berkat bagi orang sekitarmu. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami tidak bisa sebutkan satu persatu pergumulan kami, tetapi lewat kebangkitan Tuhan sudah menang. Dan segala kelemahan fisik, sakit, penyakit, kutuk dosa, rencana iblis, semua sudah kami putuskan di dalam nama Yesus. Hidup kami sepenuhnya ada di tangan Allah. Thank you Lord Jesus. Biarlah anak-anakmu di sini mengalami terobosan, mengalami breakthrough, bisa merasakan Allah menyertai sampai hari ini dan selamanya. Mujizat Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima mujizat Allah dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang baik. Tuhan akan memberikan masa depan karir yang baik. Tuhan akan memberikan keluarga-keluarga yang dipulihkan di dalam nama Yesus. Tubuh yang sehat, daya tahan tubuh yang baik. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur. Kami naikkan doa ini dengan sepakat hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan duduk dulu ya. Bapak Ibu sekali lagi. Ayo semangat nyanyikan I Believe. Silakan. Yes, mari kita naikkan pujian ini. I believe in Jesus. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Wow, terima kasih Pastor Teni. Sangat memberkati. Yang percaya Yesus bangkit dan hidup, hari ini lambaikan tangannya. Ya, selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Saya ngelihat lambaikan tangannya. Saya melihat dari tadi itu ada beberapa wajah baru yang saya baru ketemu. Lambaikan tangannya, kami akan menyambut. Welcome home buat Bapak Ibu. Mana ya? Oke, thank you buat Bapak Ibu yang sudah beribadah bersama-sama hari ini dan juga buat teman-teman yang ikut ibadah online. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan, kita diberi
kekuatan yang baru, kita bisa beribadah bersama-sama. Dan semua ketika kita bisa beribadah bersama-sama hari ini, kursi rapi, ada pujian penyembahan yang bisa kita nikmatin, itu semua karena ada teman-teman yang sudah mempersiapkan dari sejak kemarin. Mereka membantu mengangkat barang dari sekre ke sini dan mengatur segala sesuatunya, dan kita bisa beribadah dengan sangat nyaman. Kita bangkit berdiri dan kita ucapkan terima kasih ke para volunteer. Thank you volunteer. Thank you. Terima kasih buat sudah berkorban. Orang-orang lagi libur, silakan dulu lagi. Orang-orang lagi libur, volunteer datang untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ya, dan juga ibadah umum minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Mario dari ICC Bandung. Pastikan teman-teman hadir minggu depan dan ajak juga teman-teman yang lain yang mungkin sudah lama belum beribadah dan saudara-saudara kita yang lain. Kita ingin bersama-sama menikmati dan memuji Tuhan minggu depan. Selanjutnya kita selalu ada CDC Kit buat Bapak Ibu dan teman-teman yang memiliki anak, cucu, adik. Mari diajak. Kita percaya bahwa regenerasi itu sangat penting dalam gereja. Kita ingin anak-anak kita juga bertumbuh dan merasakan dan mengerti dan belajar firman Tuhan dari sejak mereka masih kecil. Dan retreat, kita ada retreat untuk youth dan teen. Wow, ini retreat youth dan teen pertama kali kita akan gabung dengan Depok. Jadi buat teman-teman youth dan teen pastikan ikut. Hari ini hari terakhir dari pembayaran. Jadi pastiin teman-teman yang ikut di retreat ini. Selanjutnya kita ada mesbah doa Senin. Setiap hari Senin kita ada doa bersama. Saya sendiri merasakan banyak mujizat dalam kehidupan saya karena dukungan teman-teman di sini. Jadi buat teman-teman yang saat ini memiliki masalah, pergumulan, mari kita sama-sama datang. Kita doa bersama-sama di setiap hari Senin online. Dan kita juga ada doa syafaat itu setiap hari Kamis di Sekre. Jadi kita ada Senin dan Kamis. Lalu buat teman-teman yang ingin didoakan secara khusus, mau konseling ataupun butuh dukungan, kita ada doa dan konseling. Itu juga kita ada pelayanan, kita akan melayani teman-teman yang ingin konseling. Serta kita juga ada care cell. Ya, kita bertumbuh dalam komunitas dan gereja adalah community. Hanya di komunitas kita akan bertumbuh, karena di dalam komunitas akan terjadi hubungan, ada terjadi relationship, teman-teman. Jadi pastiin kita ikut care cell, jangan hanya beribadah hari Minggu saja. Dan juga teman-teman bisa melihat jika masih belum tergabung, teman-teman bisa melihat mana yang jadwal yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan waktu dan usia. Setelah ini kita akan ada coffee break. Jangan dulu pulang. Kita ingin berkenalan, kita ingin saling menyapa, kita ingin membangun hubungan dan kita ingin saling mengasihi juga di sini lewat dalam suasana yang lebih kekeluargaan di tempat ini. Lalu serta kita akan melakukan persembahan, kita mengembalikan berkat yang sudah Tuhan kasih bagi hidup kita. Ada perpuluhan, ada persembahan syukur juga. Jadi teman-teman, persembahan itu bisa teman-teman masukkan ke dalam amplop dan bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang, atau teman-teman juga bisa scan QR code, atau bisa juga langsung transfer ke rekening yang ada tertera di layar. Mari
berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, berkat yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk masa depan yang penuh pengharapan Bapa. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Kami percaya nama kami sudah tertulis di buku kehidupan. Bapak, kami percaya hidup yang kami hidupi ini hanyalah kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk menceritakan kebaikan-Mu, kesempatan untuk mendemonstrasikan kasih yang telah Engkau berikan Bapa. Terima kasih untuk waktu-waktu yang berharga. Terima kasih karena kami bisa menjadi berkat. Terima kasih karena kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu di bumi. Terima kasih karena kami bisa menjadi duta kerajaan-Mu Bapa. Ajar kami untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan hubungan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan ekonomi. Bapak, kami melihat masa depan yang penuh pengharapan Engkau pegang Bapa. Dalam kondisi apapun kami percaya berkat-Mu tersedia melimpah dalam hidup kami Bapa. Kami tidak akan pernah takut karena Engkau yang memegang kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk damai sejahtera, sukacita sorgawi yang selalu menyertai kami. Setiap langkah ada damai sejahtera karena Engkaulah gembala yang baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya semua keluarga kami Engkau sertai juga yang saat ini sedang liburan. Engkau juga sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Naftali untuk tutup kita dalam doa. Yes, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pastor Tini. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu, begitu besar kasih Tuhan pada kita. Setiap hari kita nggak pernah melewati satu hari pun tanpa kita mengecap kebaikannya. Bahkan kalau saat ini kita mau bersyukur dalam hal yang paling sederhana, yaitu nafas yang masih Tuhan berikan buat kita untuk melakukan pekerjaan yang Dia perintahkan pada kita. Saya mengundang jemaat yang dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri dan mengangkat kedua belah tangannya untuk menerima berkat Tuhan dengan iman. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.